Oh, nah perkembangan jenis dan relasi makna. Langsung ke bagian yang 6 relasi makna itu aja mas. Ada apa-apa aja. Oke guys, sambil kita review ulang ya guys ya. Teman-teman sambil mungkin bisa ambil catatan gitu buat coret-coret. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau konsultasi, kita ini ya guys ya. Oke, yang pertama nih guys. Jadi tugasnya saya mau ingetin lagi, tugasnya itu si Ibu minta kita dari juz 16 kan di sini diminta untuk mencari relasi makna. Nah, relasi makna yang dijelaskan sama Ibu itu ada 6. Dan kita minimal menemukan masing-masing dari relasi makna itu 2 contoh dari juz 16. Jadi kurang lebih setidaknya kita menemukan 12 kata. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya sama ditemukan kita mencari padanan katanya, artinya kita diminta untuk mencari seenggaknya 24 kata gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang kan kita masuk ke kan ada 6. Masing-masing kan Pak. Ya gitulah pokoknya bebas mau itu mau teman-teman nyarinya. Pokoknya minimal 2 ya teman-temannya. Sebetulnya sama nggak apa-apa, yang penting jangan disengaja gitu intinya mah. Yang pertama ada homofon teman-teman. Nah, ini 2 kata yang memiliki bentuk penulisan yang berbeda, makna berbeda tapi bunyinya sama. Ini sebetulnya ada di tingkatan yang paling susah ya teman-teman ya. Jadi kita nyari kata yang bunyinya sama tapi tulisan sama pengucapannya itu berbeda, apa makna sama tulisannya itu berbeda. Kalau di bahasa Indonesia ada bang, ada bang. Kalau di bahasa Arabnya agak susah teman-teman untuk yang homofon. Itu kita note aja dulu homofon. Homofon ini ada di tingkatan paling susah. Kemudian yang kedua ada homograf. Ini homofon ini tulisan beda, beda, makna beda, beda, suara sama. Kemudian yang kedua itu ada homograf. Maaf ya teman-teman kalau saya banyak serutannya lagi pilek. Amin, makasih Kang. Kemudian yang kedua ini homograf teman-teman. Jadi 2 kata yang memiliki bentuk penulisan yang sama tapi bunyi dan maknanya beda. Apel, apel. Ini juga sebetulnya agak susah juga nyarinya ya teman-teman. Homograf. Jadi homograf apa? Tulisan sama. Tulisan sama. Tapi bunyi dan makna beda. Beda. Oke, yang ketiga Mas. Yang ketiga ini ada polisemi atau homonim ya teman-teman. Kalau yang polisemi itu bahwa satu kata memiliki lebih dari satu makna. Ini gampang banget teman-teman. Yang paling mudah kalau dari buat apa namanya peringkat gitu kan, yang paling mudah itu ada di polisemi teman-teman ya. Polisemi itu satu kata memiliki banyak makna. Tuh, kata banyak makna. Kemudian yang keempat kira-kira apa? Sini ada homonim ya, hiponim. Jadi polisemi dengan homonim itu sama ya teman-teman ya. Cuman beda nama doang. Kemudian yang selanjutnya itu ada hiponim teman-teman. Untuk hiponim ini
Hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki dan memiliki hubungan dekat dengan sinonim. Bunga, mawar, melati. Nah, untuk hiponim ini, hiponim itu masuk ke mudah kedua setelah polisemi. Kita urutkan berdasarkan tingkat kesulitannya teman-temannya. Hiponim, kata kuncinya hierarki kata. Hierarki kata, oke. Jadi kayak semacam memiliki relasi kata umum dan khusus teman-teman. Kata yang dinisbatkan itu kan umum dan khusus. Oke, kita lanjut Kak Agna. Kemudian selanjutnya ada antonim. Antonim ini lawan kata, kemudian yang terakhir ada sinonim. Ini persamaan. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman mau cari, saran saya itu coba cari terlebih dahulu dari yang paling mudah. Bisa teman-teman mulai tuh dari sinonim antonim dulu, karena itu menurut saya udah gampang banget. Karena Ibu tidak memaksakan kita untuk menemukan padanan katanya dari juz 16 juga. Jadi bisa tuh padanan katanya dari juz-juz yang berbeda. Misalnya contoh kata juz 16 dibuka dengan kata kola. Kola alam akul laka intakala atas tati ama ayah sobro. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya mau menempatkan kata kola, ini kola kira-kira bisa masuk kemana nih? Gitu kan? Apakah teman-teman mau masukkan ke pola sinonim sebagai contoh sinonim? Boleh, tinggal cari aja persamaan kola atau berkata itu apa. Misalnya gitu kan. Kemudian atau mau dimasukin ke antonim, ya gampang teman-teman tinggal cari perbedaan atau lawan kata dari berbicara itu apa, misalnya diam. Ya berarti teman-teman cari kosakata diam dalam bahasa Arab itu apa, nah gitu kan. Kemudian coba gunakan Quran Android atau search engine Quran gitu kan untuk mencari kosakata bahasa Arab terkait dengan lawan kata tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mau masukin ke bagian apalagi homofon misalnya ya, teman-teman harus nemu kira-kira padanan katanya yang memiliki tulisan berbeda, makna berbeda tapi suaranya sama, kola juga itu ada atau enggak gitu kan. Agak susah-susah gampang sebetulnya. Nah, saran saya tadi teman-teman nyarinya dari yang paling gampang dulu, mulai dari sinonim antonim, oke, kemudian lanjut ke polisemi, kemudian lanjut ke hiponim, yang terakhir ada homograf dan homofon. Untuk homograf dan homofon itu memang yang paling susah, nanti itu di belakangin aja. Nah, tools-tools yang teman-teman bisa pakai itu apa aja? Pertama itu kamus digital. Ini teman-teman modal HP atau laptop aja sebetulnya udah bisa ya. Pakai kamus digital teman-teman. Kamus digitalnya macam-macam. Teman-teman bisa pakai Maani atau bisa pakai KBBI juga. Teman-teman buat mencari padanan kata dalam bahasa Indonesianya untuk lebih memudahkan. Terus kamus bahasa Arabnya ya teman-teman. Bisa pakai Maani, translator dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Terus bisa juga teman-teman pakai Quran Android teman-teman. Nah, Quran Android ini fungsinya apa? Supaya kita bisa mencari secara mudah kata yang dimaksud atau kata yang akan kita cari dalam Al-Quran tersebut. Gitu. Kalau misalnya nanti mau didemonstrasikan, saya bisa demonstrasikan pakai share screen ya teman-teman. Seperti itu terkait dengan apa namanya tools yang bisa dipakai atau aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai teman-teman buat ngebantu nyari ini. Daripada nyarinya manual itu bakal makan waktu yang cukup lama. Langsung aja mungkin ke praktek ya Kak Agda ya. Jadi kalau udah jelas ya, 6 relasi makna yang harus kita cari ya. Sebelumnya teman-teman, sebelum saya demonstrasikan bagaimana teman-teman pakai tools-tools itu, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain sama teman-teman? Zain izin nanya. Yui. Sok, mangga. Quran Android ini sebenarnya aplikasi, ya? Yo, ini Quran Android itu aplikasi. Teman-teman cari aja di Play Store Quran Android gitu.
Nanti dia muncul Quran Androidnya warnanya hitam. Oke, saya share ini aja foto aplikasinya. Oke. Ada lagi, guys? Nanya. Yo. Nanya lagi. Jadi aku baru tahu ternyata tugas kita tuh kirain aku kayak terserah mau pakai, kan ada 6 tuh tadi relasi maknanya. Terserah mau pakai yang mana, yang penting dapat. Kemarin kemarin aku ngomongnya berapa ya? 4 gitu kirain. Kayak misalkan nggak apa dapat yang antonim semua gitu misal. Ternyata harus semua relasi maknanya harus ada gitu ya. Ya, ya. Betul kan Kak Agda kalau saya nggak salah dengar seperti itu ya. Seperti Sama itu. minimal berarti 2 di setiap relasi Ya, maknanya. minimal 2 untuk masing-masing relasi makna. Itu udah saya kirim ininya teman-temannya. Nah, sekarang mari kita demonstrasikan. Mas. Saya Oh mau ya, tanya dulu, Mas. maka Mas Sobat. Eh kan ada sinonim, ada antonim, terus teh apalagi sih? Ada sinonim, antonim, terus ada hiponim, polisemi, homograf, homofon. Oh, oke. Nah, kalau semisalnya kitanya nyari katanya dari bahasa Indonesia dulu terus di ke Arabin nih misalkan. Hmm. Nah, berarti nanti tinggal nyari bahasa Arabnya aja di Al-Qur'an itu caranya bisa kan kayak gitu-gitu? Bisa, tapi nanti Masnya nyarinya yang dari juz 16 ya, soalnya kita terbatas di juz 16. Oh iya ya maksudnya di juz 16 aja gitu ya. Yoi, betul. Bisa, Lagi ngetok kilo terus di spam kita. bisa. Oh, nggak Oke, guyur tuh. sekarang saya coba demonstrasi aja teman-teman ya, pakai Oke, siap. Quran Android. Nah, bagi teman-teman yang mau install dulu, sok mangga silakan diinstal biar bisa praktek juga. Ini saya langsung, bentar guys. Wait. Yuk, boleh, boleh banget. Oke, kita buka juz 16 ya teman-teman ya. Oh, sebelum saya screen ternyata. Uh, tuh. Baikkan layar. Kelihatan teman-teman? Oke, juz 16. Yap. Nah, teman-teman, ini kan ada yang mau bergabung, guys. Oke lah. Nah, caranya gimana tuh, Mas? Setelan. Mana tuh? Oh ya, oke. Heeh, oke. Sekarang aktivitas info. HP setelan. Oke. Ada. Beda. Udah nggak apa-apa, santai. Oke, kita langsung demonstrasi aja teman-teman ya. Anggap ini Quran Android nih, teman-teman. Setahu saya di laptop juga ada sih Quran Android yang versi desktopnya ya. Nah, di bagian atas kanan itu teman-teman ada titik tiga, ada gambar globe sama ada save ya. Nah, teman-teman itu kalau misalnya belum install atau belum unduh terjemahannya, silakan teman-teman klik ini. Ini tuh terjemahan teman-teman ya. Anggaplah contoh ayatnya di blok dulu, terus klik ininya. Nah, terus muncul terjemahan. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini 3 terjemahan, ini terjemahan yang sudah saya unduh. Kalau misalnya belum teman-teman unduh terjemahan, silakan
terjemahan lainnya, kemudian pilih yang bahasa Indonesia. Di sini Indonesian Translation. Kemudian kalau misalnya pengen ada i'robnya juga, ada terkibnya juga, silakan teman-teman unduh juga. Tapi yang kita pakai sekarang itu Indonesian Translation ya, sampai company ini. Oke. Nah, ini udah include sama terjemah teman-teman. Sekarang kita tinggal cari aja pada kata misalnya berkata gitu kan. Sinonim kata berkata itu apa kira-kira? Atau apa namanya? Antonim dari kata berkata itu apa? Diam misalnya gitu kan. Sekarang kita pakai kamus Ma'ani. Nah, ini kamus Ma'aninya teman-teman. Teman-teman bisa download atau bisa pakai websitenya juga. Misalnya diam. Tuh. Oke. Di sini ada kata somata, abkam, khoriso, yakhrusu, sakin, sakanes, kunu. Oke, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman cari aja kira-kira satu-satu nih dari kata abkamah ada atau tidak. Kita lihat. Cara nyarinya gimana? Teman-teman tinggal lihat ke pencarian ini ya, teman-teman. Oh ya, oke. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kan ada di bagian atas itu tombol pencarian. Klik, tulis kata bahasa Arabnya teman-teman. Misalnya tadi kan kita udah nemu tuh antonim dari kata berbicara, berkata itu diam. Bahasa Arabnya abkamu. Ada nggak abkamu dalam Al-Quran? Oh ada ternyata, muncul. Kita lihat, pakainya jangan klik salah satu ayatnya, tapi hasil lengkap. Tuh, teman-teman. Di sini sebetulnya nggak murni ini ya, teman-teman. Di sini nggak murni menampilkan abkamunya karena saya pakai alif di sini. Jadi kita pakainya hamzah. Coba abkamu ada tidak? Selengkap. Warobaikum. Nah, ketemu. Di sini ada abkamu. Ahaduhuma abkamu. Nah, kita lihat di sini. Yang Dan lain Allah. pada berhenti nggak sih layarnya? Di Asri berhenti tahu. Wah, kalian muncul nggak teman-teman? Muncul mas, muncul. Nggak gerak ya? Muncul. Coba Wah, di refresh. Jaringan nggak sih? Oke, baiklah. Terima kasih. Oke, siap. Nah, itu kan ketemu tuh teman-teman. Abkamunya ternyata ada di ayat ini. Tuh, wadaraballahu masalah rajulaini ahaduhuma abkamu. Nah, lihat aja terjemahannya kira-kira apa. Dan Allah membuat perumpamaan dua orang yang laki-laki yang seorang bisu. Ya udah, teman-teman tinggal masukkan kata kola tadi sebagai tugas untuk antonim. Kola, antonim gitu kan. Antonimnya apa? Abkamu, yang berarti apa? Bisu atau tidak dapat berbicara. Terdapat dalam surat apa? Surat An-Nahl ayat berapa ini? 76. Paham nggak teman-teman? Mas. An-Nahl misal gitu kan untuk antonim ya. Kola Mas, dengan Afwan. Ini saya ada bingung, bukannya harus di juz berapa sih? 16 ya? Nah, di juz 16 itu kita untuk mencari kata sumbernya, tapi untuk mencari padanan katanya kita bebas dari juz berapa aja, Mas. Oh alah, siap. Terima kasih. Misalnya tadi kan kita sumber apa namanya kata yang kita teliti kata kola yang ada di juz 16. Makanya tadi saya buka juz 16 dulu. Oh alah, ya. Kirain tuh Nah, harus sama-sama dari juz 16 gitu. oh enggak, itu bebas. Oke, itu udah nemu satu tuh untuk yang apa namanya kata kola antonim udah nemu satu. Tinggal cari yang lain. Misalnya sobro, kata sabar. Sabar tuh antonimnya apa sih? Misalnya gitu kan, terburu-buru atau nggak sabar tuh apa antonimnya? Cari aja di Google teman-teman. Tergesa-gesa misal gitu kan. Langsung buka kamusnya teman-teman. Cari di situ. Maaf, salah pencet. Wahid marratan ukhra. Allah. Pencet yang mana nih? Nah, ini kita apa tadi tergesa-gesa ya?
Tergesa-gesa apa katanya? Abba, minum dengan tergesa-gesa. Istajala, ya stajilu, saro'a. Kita mulai dari istajala. Ada nggak kira-kira ya dalam Al-Quran? Cari langsung pakai keyboard bahasa Arabnya. Pakainya Hamzah ya teman-teman ya. Istajala. Oh nggak ada teman-teman ternyata. Kosong. Berarti kita cari kata yang lain. Gitu kan. Misalnya tasarro'a. Ada nggak kira-kira tasarro'a? Tasarro'a. Oh, nggak ada juga. Ganti. Tadi ada saro'a. Saro'a. Oh, muncul. Cari hasil lengkapnya. Tuh, wa yusari'una fil khairat wasari'u ila magfiratin. Banyak ternyata. Alladzina yusari'una fil kufri. Dan tergesa-gesa. Apakah artinya tergesa-gesa? Tasara'a lahum fil khairat bal la yash'urun. Musari'u lahum. Kita coba pilih salah satunya teman-teman ya. Misalnya ini. Nah, ada di juz Ali Imran ayat 114. Apa artinya? Klik translate-nya, maka mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera. Nah, artinya di sini bersegera. Kira-kira bersegera dengan sabar itu apakah sesuatu yang antonim, teman-teman? Antonim mas, antonim. Antonim ya. Bersegera karena biasanya kalau sabar itu kita lebih ke menunggu gitu kan. Kalau misalnya bersegera itu kita langsung satset lah. Nah ini bisa berarti masuk apa padanan katanya tadi di ayat berapa? Ayat kata sobro gitu kan. Kata sobro, sobron, x gitu. Kata apa ini? Yusari'una. Yusari'una. Kata sobronya ada di juz 16 surat ini ayat sekian. Yusari'una Imran ayat 114 gitu teman-teman. Nah kata Yusari'una udah nemu tuh satu tugas sudah beres untuk antonim minimal ya, minimal udah 2 tuh nemu untuk contoh. Ini kan demonstrasi aja teman-teman, nanti silakan cari yang lain juga. Ada mau masuk tadi ya, lu hilang. Masih berjalankah? Masih. Oke guys, kita lanjut atau cukup kira-kira? Baru masuk. Cukup Oke, mas, cukup. coba kita demonstrasi lagi ya. Coba kita demonstrasi lagi. Ngambilnya coba dari ayat selanjutnya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sahaba Mas yusahibu. Momo, Ya, gimana? nanti Aca sama aku dikasih screen record aja. Boleh, bebas. Boleh. Ini saya masih lagi. Ya, itu dari Kang Agna weh. Oke, kita lanjut ya demonstrasi ya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu paham, pertama kita nyarinya dari Quran Android dulu nih, juz 16. Kita buka. Nah, di sini ada misalnya, lihat aja artinya. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, itu kan kata setelah juga bisa teman-teman dipakai loh. Sok, teman-teman kata setelah buat antonim, siapa yang mau ngambil bebas. Kata ba'dun ya. Berarti teman-teman tinggal cari kata koblun sebagai antonimnya. Ya. Kan gampang tuh. Tinggal ketik aja di sini, teman-teman, koblun. Nah, langsung muncul banyak kali kan. Nah, min qoblika, udah ambil aja. Min qoblika. Bima dalam min qoblika. Udah ketemu langsung antonimnya dari kata badu yang ada pada surat tadi ya, surat Al-Kahfi ayat sekian gitu, juz 16 itu ada salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 4 kata koblon sebelum itu antonim masuk. Silakan yang mau ngambil teman-teman bisa tuh ambil badun x gitu kan tulisannya, badun x koblon. Padanan katanya terdapat pada Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 4 gitu. Lanjut.
teman-teman, kita coba ke yang polisemi lah ya. Kata yang satu kata banyak maknanya. Astagfirullah, maaf teman-teman. Lagi masuk angin. Maaf banget. Kita lanjut. Sambil dilihat aja terjemahannya tuh teman-teman. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Gitu. Nah, negeri ini teman-teman bisa loh teman-teman dijadikan contoh. Saya mau ngambil misalnya untuk kata Korea ya. Maaf nih, saya ambil kata Korea. Ini bisa masuk ke kata yang hiponim teman-teman. Kata Korea untuk contoh hiponim. Koreatun. Misalnya gitu. Koreatun. Hiponim ya. Hiponim. Saya pakai kode aja H gitu. Hiponim HP. Hiponim. Nah, ini hiponim itu apa kan mengandung unsur hierarki ya, umum dan khusus. Kata Korea di sini itu diartikan sebagai negeri, penduduk gitu kan. Nah, kira-kira kata apa yang bisa jadi hierarki daripada kata Korea? Kata Korea juga bisa desa ya teman-temannya. Balad misal, coba kita cari kata balad. Baladun. Atau baldatun ya. Tuh. Wa qala Ibrahim rabbij al hadza baladan amina. Kita lihat ini baladnya diartikan sebagai apa? Ya Tuhan jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Oh ternyata negeri sama-sama negeri misal gitu kan. Tapi apakah ada spesifikasi tertentu? Kita ceknya ke kamus ya teman-teman. Misal Ma'ani, kita pakai Ma'ani lagi. Negeri ya tadi ya, atau pakainya Korea dulu deh, Korea. Kita dari bahasa Arabnya ngeceknya Koreatun. Nah, kira-kira ada makna yang mengandung unsur hierarki. Desa, kota kecil, dusun ternyata teman-teman. Bisa diartikan juga kota, bisa diartikan juga sebagai negeri, negeri-negeri. Oke, coba kita lihat yang baladunnya. Baladun. Kira-kira apa ya artinya ya? Oh, langsung negeri tanah air. Berarti memang rujukan kata pertamanya ketika disebut baladun itu negeri atau tanah air. Ketika disebut Koreatun itu lebih spesifik. Berarti di sini itu mengandung unsur hierarki, masuk ke hiponim. Nah, seperti itu teman-teman, baladun. Tadi padanan katanya yang sudah ditemukan ada di surat Baqarah ayat 126. Baqarah 126 mengandung unsur polisemi atau hierarki kata. Kenapa? Karena ketika disebutkan kata Korea, rujukan makna pertamanya itu adalah desa, kota kecil atau dusun. Sedangkan ketika disebut kata balad, rujukan pertama makna kamus atau makna harfiahnya itu adalah negeri. Negeri itu lebih umum daripada dusun, kota ataupun desa, gitu kan? Dan desa merupakan bagian dari negeri itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ada gambaran nggak teman-teman? Ngeceknya di kamus mas. Jadi gini aja, kita tuh bisa tahunya teman-teman ya dipikir dalam arti gini. Ketika kita ngelihat di ayat 77 ini, pas ngelihat artinya, gitu kan, satu negeri. Negeri itu kan sebuah kata yang memiliki relasi umum dan khusus. Karena nantinya itu kan ada kata-kata unsur-unsur yang membangun negeri itu, gitu kan. Misal kita cari yang lain ya, contoh yang lain. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Dinding misalnya gitu kan. Dinding itu bisa loh teman-teman dijadikan sebagai contoh daripada hiponim. Kenapa? Karena dinding itu merupakan unsur pembangun daripada sebuah bangunan atau rumah, bener nggak? Oh ya.
Nah, misalnya itu kan dinding bisa teman-teman ambil itu. Ya, misalnya rumah tuh teman-teman, rumah juga bisa loh teman-teman. Rumah itu dijadikan sebagai ini apa, dinding rumah ya. Di sini ada nggak padanan katanya? Oh, di sini nggak ada. Kata rumahnya nggak disebutkan teman-teman. Kata rumahnya tidak disebutkan. Tadi ada yang mau masuk ya? Tidak mengajukan satu-satunya pekerjaan yang ada. Cari Apa coba. Ajro, imbalan teman-teman tuh. Latakhota alaihi ajro. Ajrun itu bisa loh teman-teman. Apa namanya? Jadikan ini kata yang mengandung hiponim bisa, antonim bisa, sinonim bisa. Teman-teman tinggal cari aja. Kalau misalnya teman-teman mau jadikan itu sebagai hiponim, misalnya cup ini saya mau ambil ya, ajro. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Ajron. Ini kan diartikan sebagai apa? Imbalan. Imbalan itu kan bisa berupa nanti imbalan yang baik, bisa berupa imbalan yang buruk. Nah, itu kan mengandung unsur hierarki. Dalam arti imbalan itu bisa dibagi menjadi dua, imbalan yang baik dan imbalan yang buruk. Imbalan yang baik itu berbentuk pahala, imbalan yang buruk itu berbentuk dosa. Paham nggak maksudnya saya teman-teman? Nah, nanti teman-teman tinggal cari aja padanan atau turunan kata dari ajro yang ingin dinisbatkannya. Contoh, ajro itu kan umum, imbalan. Nah, imbalan itu kan ada imbalan baik berbentuk pahala, ada imbalan buruk berbentuk dosa. Contohnya teman-teman mau cari yang dosanya sebagai hiponim daripada kata ajronya. Tinggal ketik aja teman-teman kalau udah tahu kata bahasa Arabnya itu atau belum tahu misalnya. Teman-teman tinggal cari di sini dosa. Kira-kira dalam bahasa Arabnya pakainya apa? Di sini pakainya ifmun, junah, haram, jaroha, gitu. Ifmun, teman-teman langsung aja cari di sini kata ifmun, ya, pakai hamzah jangan lupa, bukan alif. Ifmun. Nah, lengkap muncul banyak teman-teman. Bil ismi fala isma alai fa innama ismuhu, gitu kan. Misalnya ini saya ambil yang ini ya. Nah, lihat artinya. Barang siapa yang mengubahnya setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya. Langsung ada kan kata dosanya. Dosa itu kan representasi dari kata ismun. Tulis teman-teman. Ajrun. Itu merupakan kata yang hiponim. Nah, hiponimnya itu dengan apa? Pakai rumus aja. HP gitu misalnya. HP dengan kata apa misalnya gitu. Apa yang sekiranya mengandung unsur hierarkis dari kata ajro? Ismun. Ismun padanan katanya ada di surat apa? Baqarah. Ayatnya berapa? 181. Bunyinya gimana? Sama badalahu ba'da ma sami'u fa innama ismuhu. Maka ini jadi contoh hiponim. Itu udah nemu tuh, ada dua hiponim tadi kan, dari baru kita belum menelaah satu halaman loh. Setengah halaman pun belum. Itu kita udah nemu berapa contoh tadi? Dari sinon apa antonimnya nemu sekian contoh, dari hiponimnya nemu 2 contoh. Misalnya gitu teman-teman. Nah, barangkali sok teman-teman ada yang mungkin udah nemu gitu kan katanya, terus teman-teman mau didiskusikan bareng-bareng di sini, gas. Barangkali ada yang mau konsultasi juga, ayo. Mumpung masih di forum. Barangkali nanti besok udah usah gitu. Kata liko, kita lihat ya, kata liko. Bahasa Arabnya dulu. Kata liko, ini biar kita tahu urutannya. Nah, secara kamus, liko menemui, perjumpaan, pertemuan, perumpamaan, liko. Nah, di sini ada kata liko yang diartikan dengan perumpamaan, misalnya biliko, liko. Ada nggak kira-kira kalau misalnya di Al-Quran kata liko yang diartikan dengan perumpamaan? Kalau misalnya ada, nah ini itu bisa jadi kata yang ini, teman-teman. Tulisannya sama, bunyinya apa namanya?
sama juga tapi maknanya berbeda, itu masuknya yang mana ya? Nah, masuk mana-mana ya? Kalau misalnya ini dia beda. Heeh. Nggak masuk kemana-mana berarti ya. Kalau misalnya dia tulisan sama, terus bunyinya juga sama. Oke, ya udah berarti masukin ke yang lain. Misal, contohnya apa di sini? Kata liko, pertemuan, perjumpaan, kumpul bersama, reuni, wawancara. Ya udah, satu kata memiliki banyak makna gitu kan, meskipun maknanya taroduf atau mirip-mirip satu sama lain gitu. Tinggal cari aja padanan katanya, kira-kira dari kata liko ini ada apa gitu. Kurang lebih kayak semacam kita nyari sinonimnya gitu untuk kata yang satu kata banyak makna atau apa, polisemi. Kita cari aja ada perjumpaan misalnya, itu kan ada nggak gitu. eh itu video ah teman-teman, misalnya perjumpaan. Iko muwajahah, kata muwajahah ada nggak dalam Al-Quran misal gitu. Nanti bisa jadi contoh untuk eh, sinonim atau satu kata banyak makna. Atau untuk cari, nggak ada ternyata. Atau dari turunannya ya kita coba wajah yuwajihu muwajahatan. Wajah nggak ada juga ternyata. Wajah nggak ada juga. Berarti coba kita cari kata liko juga, tapi yang menggunakan arti yang berbeda. Mau nggak Kang Agna, itu silakan cari aja satu-satu dari yang sudah ditemukan di sini. Kata liko kan banyak tuh, liko, biliko, ilah, liko, liko. Ada nggak kira-kira dari kata liko itu yang ternyata digunakan di luar dari arti pertemuan? Misalnya diartikannya, diterjemahkannya apa? Perjumpaan misalnya gitu. Sebetulnya taroduf sama itu murodif. Kemudian misalnya diartikannya berbeda, diterjemahkannya secara berbeda, ya silakan dicari satu-satu. Kalau misalnya nemu ya berarti itu polisemi gitu. Yuk, misalnya kata kata yang paling gampang untuk polisemi itu coba ya saya tulis kata ainun. Nah, al ainu coba ya lengkap jusnya. Ainu Ainu banyak sekali teman-teman. Cari yang di jus surat Al-Kahfi misalnya itu ada. Wala ta'du ainaka anhum. Nemu saya itu kan. Fi ainin hamiatin. Nemu. Misalnya cup saya pakai kata ainun ini. Anggap ya ini demonstrasi aja teman-teman ya. Ainun ini di sini diartikan sebagai apa misalnya? Terbenam di dalam laut yang benar-benar dan di sana terdapat suatu kaum. Itu karena yang terbenam. Hatta idza balagha wajah taruh fi ainin hamiatin. Dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Nah, ini benar-benar makna yang di luar dari kata ainun itu sendiri. Ainun itu artinya benar-benar banyak banget dan kata yang polisemi banget kalau kata ainun. Si kata ainun itu di sini diartikannya laut misalnya. Saya udah ambil ya teman-teman. Barangkali teman-teman mau ambil silakan cari padanan yang berbeda. Nah, di sini itu diartikannya sebagai laut. Misalnya itu kan. PL. Saya kodean sebagai PL, ainun. Nah, terus itu kan kata ainun kalau kita lihat ke kamus, langsung aja kita praktek rujuk ke kamus. Kamusnya maaf teman-teman. Kata ainun ya.
maknanya itu ada banyak, ada mata, kemudian ada mata air, sumber air gitu. Mata-mata, uang kontan ini benar-benar kata yang sangat polisemi sekali. Nah, di sini diartikannya laut. Tinggal teman-teman cari aja kira-kira kata ainun yang digunakan sama tapi bermakna beda apa misalnya gitu. Di sini laut di apa namanya? Kahfi 86. Kahfi 86 misalnya gitu. Saya cari kira kata ainun juga tapi digunakan dalam makna yang berbeda. Misal, contoh, saya balik lagi ke sini, teman-teman. Kata ainun yang digunakannya kira dalam bentuk mana yang berbeda, misalnya mata, misal, atau bidadari juga ada kadang. Kita cari, kita agak susah nyarinya, teman-teman ya. Ajmain, nope. Di sini di atas ada nggak? Kayaknya tadi ada. Siin aina asyrota aina. Di sini mata air. Oke. Kita klik sini, kita lihat artinya. Nah, memancarlah 12 mata air. Di sini bukan diartikan laut tapi diartikan mata air. Langsung ketemu, teman-teman. Berarti ini polisemi. Kata ainun sama-sama ainun yang di apa namanya? Fi ainin hamiatin di surat Al-Kahfi ayat 8. Kemudian yang di surat apa ini? Al-Baqarah ayat 60. Diartikannya apa? Diartikannya mata air. Yang satu diartikannya laut, yang di satu diartikannya mata air. Ini betul-betul polisemi banget karena sama-sama katanya digunakan, tulisannya sama, bunyinya sama, ya. Tapi maknanya beda. Artinya mengandung makna yang berbeda-beda banyak. Ainun bisa diartikan di Baqarah ayat 60 ini bermakna mata air. Ketemu tuh, teman-teman. Jadi cara perspektif mencarinya itu sangat berbeda-beda tergantung teman-teman gimana punya perspektif. Dalam arti gini, misal contoh barusan tuh saya nyari ya teman-teman dari kata yang sudah saya ketahui sebelumnya bahwa dia merupakan kata yang sangat polisemi gitu. Paham nggak teman-teman? Nah, akhirnya saya coba cari pakai kata itu di dalam Quran ini yang ada di juz 16. Ada nggak? Ternyata saya nemu tadi tuh fi ainin hamiatin dan bermakna laut. Kemudian saya carilah itu di padanan kata yang berbeda lagi tapi memiliki makna yang berbeda. Ternyata ada dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa tuh pakai kayak gitu. Paham nggak teman-teman yang saya maksud? Atau misalnya teman-teman carinya satu-satu menggunakan artinya. Itu juga nggak apa-apa. Teman-teman udah punya nih contoh tabungan kosakata yang teman-teman tahu dalam bahasa Arab. Oh, ternyata ini tuh merupakan bentuk kata homofon atau homograf. Ya udah, teman-teman cari di juz 16 kira-kira ada nggak gitu padanan katanya. Paham ya teman-teman maksud saya? Oke, ada nggak yang mau ditanyain teman-teman dari sini? Kira-kira barangkali ada yang kurang jelas, belum jelas. Izin nanya dong. Silakan. Enggak sih, aku cuman pengen minta contoh yang dari homofon sama homograf yang dalam Nah, bahasa Arab. Ada nggak? homofon dan homograf dalam bahasa Arab. Nah, soalnya nggak bawa catatan. Oke, paham. Itu kita juga belum nemu sih, khususnya saya. Coba kalau mau kita praktek bareng-bareng. Mau nggak? Boleh. Cara prakteknya gimana? Gampang betul. Coba. Bentar ya, guys, saya benar-benar ini merinding sambil makan ya teman-teman ya. Soalnya lapar banget. Ya. Coba sekarang gantian yang share screen, coba Asifa. Asifa boleh share screen. Google-nya aja. Google. Aku pakai laptop. Oh, pakai laptop ya nggak apa-apa. So, maksudnya deh masuk ke laman Google Asifa. Oh, bentar. Ini bener gak sih? Chrome. Window ya? Sambil share screen Asifa. Bisa. Share screen-nya itu Chrome tab, window apa entire screen sih?
Trompet. Oh, keren. Terus apa? Nah, coba. Udah belum? Wait, Share wait, screen. wait, wait, wait. Ih, nggak mau. Oh iya, iya, mau. Ih, gak mau. Terus habis itu apa ini? Hmm. Udah kelihatan Sekarang belum? coba. Udah kelihatan, tapi setengah doang. Kepotong. Apa jadi? Masih ano segoble Kang? Masih. Boleh minta nggak Kang? Lapar banget ya. Nasinya mau habis. Oh, hell. Bung, sekarang kamu tulis Bung. Coba homograf dalam bahasa Arab. Contoh atau mau ditambah contoh homograf. Ini tah? Udah. Udah muncul Bung. Udah. Nah, sekarang coba kamu cari peluang homograf dalam bahasa Arab. Lihat, Hmm. klik salah satunya, tuh contoh kalimat homograf dan maknanya. Itu ada dalam bahasa Arabnya nggak tuh? Mustaqim. Klik yang itu 70 contoh kalimat. Klik Bung. Yang Nah, 70. ini bukan. Oh, ini. Heeh. Belum salam. Mat. Keren, Ini Mat. bahasa Indonesia. Udah nyambung belum, Bung? Bisa nggak? Bisa, tapi ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Heeh, bukan bahasa Arab. bukan. Kata-kata bahasa Arabnya nggak ada di situ. Nggak ada. Ya udah, berarti cari yang lain, Bung. Ini kali Cari ya. yang kira-kira ada contoh-contohnya. Homograf tuh, al-mustarok, homonim ya. Mustarok lafzi, homonim. Cenah. Coba itu, Bung, klik, Bung. Yang homonim. Kelihatan nggak sih sama kamu ini? Aku udah buka Nah, kamu web yang lain. pindah tab, share screen-nya dipindah. Share. Gimana caranya? Kang Agna, bisa nggak tuh Kang Agna? Gimana? Oh ya, boleh. Boleh. Ah, homograf dalam Al-Quran gitu Kang. Nah, oke. Coba klik yang itu Mas. Kang, bisa diakses nggak jurnalnya? Hmm. Oh, cari yang lain berarti Kang. Oh, ini sambil sambil nyari ya. Saya ini ulang lagi. Kang Bari masih di room nggak? Apa? Kata apa Kang? An-nafsu. Heeh, diartikan. Heeh. Kata ganti.
Oke, kita cari ya. Kata nafsu di sini banyak banget. Juz 16 coba. Kita cari yang di juz 16. Yusuf, Nahl, Al-Isra. Kahfi nih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim wasbir nafsaka wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi wala khalqa anfusihim aqatalta nafsa zakiyah. Oke. Ini berarti masuknya apa, Kang? Homonim apa homograf? Itu yang mana? Enggak, maksudnya. Bentar. Enggak. Maksud saya teh homonim polisemi dong berarti. Oh, berarti saya salah nyebut tadi. Kita nyari yang homofon sama homograf, guys. Lupa. Homofon sama homograf. Itu dari segi hurufnya bukan harokat. Homofon itu ya. Bentar. Iya. Tapi suaranya sama aja. Nah, khulukun sama kholkun kan beda suaranya. Sulatun sama salatun. Sebetulnya nggak ada, mungkin ada teori bilang begini ya. Nggak ada yang benar-benar homofon dan nggak ada yang benar-benar homograf dalam bahasa Arab. Mungkin. Bisa jadi atau perspektifnya yang berbeda. Kata khulukun coba. Heeh. Bayu tadi angkat tangan, kenapa Bay? Gini, saya nemu satu lagi nih yang Apa kata Atuni Zubaro Hadid. Nah, kata Zubaro itu artinya potongan-potongan tuh. Nah, saya nemu yang Az-Zubur. Nah, itu masuk ke mana sih? Az-Zubur di ayat yang berapa, Bay? Pokoknya surat Ali Imran deh. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Zubur. Ali Imran. Iya, Bil bayyinati waz zubur. Itu ya. iya. Wah, keren kau, Bay. Nemu nih Bayu nih. Di sini artinya mendustakan engkau Muhammad. Fa'in kadzabu faqad kudzibar rusul. Bentar. Fa'in kadzabu faqad kadzabar. Iya, juz 16 kata Zubaro. Kata Zubara padanannya ketemunya di surah Al Imran. Bil bayyinati waz zuburi, dengan membawa mukjizat-mukjizat, zubur dan kitab yang memberi. Di sini diartinya zubur sih. Zubur juga. Bentar ya, kita cari padanan yang lain coba. Bil bayyinati waz zubur. Apa nih zubur yang di sini ya? Kayak bil bayi, keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Artinya kitab-kitab. Wah, keren kamu, Bay. Kamu nemu ini contoh antara homofon atau homograf, saya nggak tahu yang mana ya. Soalnya tadi dari video-video yang diputer itu keduanya memiliki kemiripan, yaitu kalau di dalam bahasa Arabnya secara bentuk tulisan tanpa harokatnya itu sama gitu. Memang sama itu. Tapi pelafalannya berbeda, maknanya berbeda. Nah, ini kamu bisa jadiin contoh ini aja, Bay. Zubur, zubar. Zubur, zubar. Tulisannya sama, bunyi dan maknanya beda. Homograf. Bay, ini contoh buat homograf, Bay. Masukin, Bay. Oh, siap. Mantap. Keren kamu, Bay. Oke, guys. Kayaknya cukup kayak gitu aja ya. Jelas aja demonstrasinya. Sisanya teman-teman akan explore juz 16-nya. Boleh, bangga kan? Ada. Oh, bisa gitu.
Tapi hilang. Iya, Enggak. Ada Kang, ada. Ada. nggak ada di aku. Refresh. Pakai hemat. Ada. Aku mau pakai hemat data meren. Nah, oke, itu paling gak usah di share, perlu gak guys? Gak usah lah ya, udah kebayang lah ya. Cuma Gak perlu usah yang itu nama. subma sama sub lagi. Oke, makasih banyak. Siap. Makasih banyak Kak Agna. Oke guys, Nah, ada yang mau ini nanya nggak? apa ya? Gini, aku mau nanya nih. Kata si Heeh, ibunya teh kan gak boleh sama. Nah, heeh. takutnya teh nanti jatuhnya teh tiba-tiba nggak sengaja sama itu gimana tuh? Gak sengaja sama menurut saya nggak apa-apa sih. Yang penting kan kita nggak nyontek. Paling nanti juga nggak bakal dipresentasiin semua gitu. Kayak Pak Farhan paling suruh sebutin. Ibu juga kan suruh nugasnya juga nggak harus tulis tangan atau nggak harus ketik ya. Jadi membebaskan banget. Paling ditanya kamu udah nemu apa, coba sebutin ini, itu doang paling. Jadi menurut saya kalau misalnya pun ada kesamaan, ya selama itu nggak disengaja lah, ya cocok kok. Oke, siap. Ya, ada lagi guys yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada ya. Sudah saya tutup ya guys. Ya, yuk, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Momo, Kak Agna, dan semuanya. Teman.